Pemuda itu berdiri di sebelah salon Madam Fresia dengan ekspresi bingung. Wanita itu, apa yang sebenarnya direncanakan? Max tidak mengerti mengapa wanita itu menatapnya dengan mata itu, atau mengapa wanita itu begitu baik padanya. Apa yang dia ingin aku lakukan? Max mengingat wajah Jubilian, lalu mendesah. Dia merasa tidak nyaman dengan tatapan mata wanita itu yang penuh perhatian, yang tanpa harapan, dan tiba-tiba merasa tertekan. Ini menyedihkan. Aku tidak punya alasan untuk menemui wanita itu lagi. Jadi mengapa aku selalu memikirkannya? Max mencoba menghapus keberadaan wanita itu dari pikirannya. Tetapi anehnya, dia teringat akan ekspresinya yang tersenyum dan tatapan matanya yang ramah berulang kali. Sialan. Ketika ekspresi Max berubah drastis, pintu terbuka. Ya ampun, kenapa Anda tampak begitu kesal, tuanku? Jika kau punya sesuatu untuk dilaporkan, cepat katakan, lalu pergilah. Jawab Max dingin. Dia tidak perlu bersikap begitu bermusuhan saat aku hanya mengkhawatirkannya. Meskipun Fresia tidak senang, dia berhasil mengendalikan ekspresinya. Bukan apa-apa, penggantimu Victor mengirim surat. Tentang apa? Sepertinya utusan Kaisar menolak untuk kembali ke istana karena Anda terus menunda kepulangan ke ibu kota. Sederhananya, dia sekarang sedang diawasi. Senyum haus darah muncul di wajah Max. Dulu dia yang menunda kepulanganku tanpa batas waktu ketika aku ingin kembali. Kenapa sekarang dia tidak bisa menunggu sedikit lebih lama? Tanyanya dengan suara keras, lalu melanjutkan dengan suara dingin. Katakan pada Victor bahwa tindakannya harus sempurna. Baik, Yang Mulia. Fresia hendak meninggalkan ruangan, tetapi tiba-tiba dia berbalik seolah baru saja mengingat sesuatu. Oh, tentang Lady Floyen. Sepertinya dia akan diabaikan oleh banyak orang di perjamuan karena ada rumor bahwa dia tidak akur dengan ayahnya. Max hampir saja melupakannya, tetapi sekarang ia teringat lagi padanya. Ia mengubah ekspresinya dan berkata dengan marah, "Kau tidak perlu melaporkan apapun tentangnya mulai sekarang." Sebelumnya dia sangat penasaran tentangnya. Apa yang menyebabkan perubahan hatinya? Fresia bingung, tetapi dia mengangguk, menyadari betapa mudahnya sifat tuannya berubah. Baik, Yang Mulia. Dia mencoba pergi lagi, tetapi sebuah suara lembut menghentikannya. Kau mau pergi kemana? Hah? Tanyanya tercengang. Bukankah seharusnya kau menyelesaikan pekerjaan yang sudah kau mulai? Tanya Max dengan dingin. Seberapa keras pun Fresia berusaha, dia tidak dapat mengimbangi tuannya. Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Apakah Anda sudah memutuskan untuk menghadiri perjamuan Kon Arlo minggu ini, Lady Daffodil? Tentu saja. Bagaimana dengan Anda, Lady Cosmos? Iya, saya juga akan hadir. Di salon Madam Fresia, para bangsawan menyembunyikan identitas mereka dengan topeng dan nama samaran. Sekarang mereka sibuk membicarakan perjamuan Kon Arlo yang akan berlangsung selama akhir pekan ini. Ini wajar saja, mengingat orang yang menjadi pusat rumor akhir-akhir ini tiba-tiba memutuskan untuk menghadiri perjamuan itu. Saya benar-benar penasaran siapa yang akan menjadi pasangan Lady Floyen. Bagaimana menurut Anda, Madam? Fresia diam-diam minum segelas minuman keras mahal di sudut. Ketika semua perhatian tertuju padanya, dia tersenyum seolah-olah dia memang tahu sesuatu. Saya tidak yakin. Dia mungkin datang bersama kerabatnya Sir Ronel, atau dia mungkin datang sendiri. Ya ampun, apa yang membuat Anda berpikir begitu? Fresia menyesap lagi minuman berwarna kuning itu dan membuka bibir merahnya. Jika dia masuk dengan pria lain setelah putus dengan Sir Mikael, dia hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, jika dia masuk dengan kerabat seperti Sir Ronel, atau bahkan sendirian, dia akan dapat menghindari kritikan. Semua orang mengagumi spekulasinya. Sekarang, setelah saya pikir-pikir lagi, bukan ide buruk baginya untuk masuk sendirian, kata seseorang. Meskipun banyak pembicaraan mengenai perilakunya, banyak bangsawan telah lama mengagumi kecantikannya. Seperti yang diharapkan dari Madam Fresia, bijaksana sekali. Fresia tertawa mendengar pujian itu,
dan sudut matanya berkerut. Tidak, semuanya tidak pasti. Saya hanya menebak. Meskipun begitu, wawasan Anda sungguh menakjubkan. Senyum Fresia semakin mengembang. Hebat, kalian bahkan tidak bisa berpikir sejauh ini. Meski begitu, rasanya menyenangkan menjadi pusat perhatian. Meskipun yang dikagumi orang-orang bukanlah dirinya, melainkan karakter yang diperankannya, Fresia sedikit mengangkat sudut bibirnya sambil terus meneguk minuman dari gelasnya. Apakah Anda juga akan menghadiri perjamuan itu, Madam? Ketika seseorang menanyakan pertanyaan ini padanya, Fresia teringat apa yang dikatakan tuannya. Fresia, hadiri perjamuan dan dekati Lady Florian. Jika dia mendapat masalah, bantulah dia. Aku memintamu melakukan ini karena dia mungkin berguna di masa depan, bukan karena aku menyukainya. Dia diperintahkan untuk menjaga Lady Florian dan juga mengawasinya. Dan seolah itu belum cukup, untuk jaga-jaga, aku juga akan menghadiri perjamuan dan mengawasinya. Tuannya yang tidak terduga juga akan mengikutinya ke pesta. Mengapa dia memberiku begitu banyak tugas yang membosankan? Aku harus membantu wanita yang digosipkan dan tuan yang egois itu sendirian. Fresia mendesah, merenungkan perintah tuannya. Kemudian dia menenangkan diri dan bertemu dengan tatapan penasaran wanita bangsawan itu. Ah iya, saya juga mendapat undangan, jadi saya akan pergi, kata Fresia dengan nada anggun. Tidak pergi berarti sama artinya dengan tidak mematuhi perintah langsung. Aku tidak punya pilihan. Dia mendesah dan menegak lebih banyak minuman keras. Para bangsawan di sekitarnya tampaknya tidak memahami pikirannya. Jadi mereka mulai mengobrol lagi. Kalau begitu, kita bisa bertaruh tentang pasangan wanita itu. Canda seorang wanita bangsawan sambil tertawa. Alih-alih menjawab, Fresia mengangguk dan ikut tertawa. Pada saat itu, seorang wanita lain mengajukan pertanyaan yang selama ini ia pendam. Bagaimana jika Lady Florian datang sendiri? Seperti dugaan Madam, kita tidak akan pernah bisa memastikan apakah rumor tentangnya benar, bukan? Bukankah kita masih bisa menemukan orang yang memakai kancing manset itu? Kata wanita lain. Saat mereka mulai menebak-nebak di antara mereka sendiri, Fresia tidak merasa perlu untuk campur tangan dan terus minum tanpa sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, ku dengar penerus Marquis Hessen, Sir Mikhail juga akan menghadiri perjamuan itu. Oh, semua orang menunjukkan minat pada berita bahwa sepasang kekasih yang berpisah akan bersatu kembali di aula perjamuan. Aku penasaran siapa yang akan menjadi pasangannya. Saya juga, dia sangat tampan kan? Bahkan Lady Florian sampai melakukan berbagai hal untuknya. Dia juga sangat kompeten. Saya yakin banyak wanita muda yang ingin menjadi pasangannya. Semua wanita di salon tersenyum gembira, memikirkan penampilan Mikhail yang luar biasa. Dia pasti lega karena wanita yang dulu mengganggunya telah menemukan kekasih baru. Oh, benar juga. Mereka disebut-sebut sebagai sepasang kekasih. Tetapi Sir Mikhail tidak pernah membalas perasaannya. Sudah jadi rahasia umum kan bahwa Lady Florian adalah satu-satunya yang sedang jatuh cinta. Fresia mengangguk sedikit tanda setuju. Tetapi senyumnya memudar saat seorang pria melewati mejanya. Dia mabuk berat. Meskipun orang-orang mengerikan yang berkumpul di salon ini bersikap sopan demi penampilan, ada kalanya orang-orang tidak dapat mengendalikan dorongan hati mereka dan mengamuk. Jangan membuat masalah di salonku. Sudah cukup tuannya membuat masalah beberapa hari yang lalu. Fresia mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada seorang penjaga yang berdiri di dekatnya. Awasi orang itu, perintahnya. Penjaga itu dengan hati-hati mengikuti pria itu tanpa bersuara, seperti yang diharapkan dari seorang anggota elit Serikat Informasi. Sepertinya dia akan pergi. Pintu keluar sudah dekat, yang berarti tugasnya akan segera berakhir. Pada saat itu, pria yang diikutinya tiba-tiba berbalik dan dengan terkejut mendekatinya. Hah? Penjaga itu mencoba membela diri, tetapi tangan pria itu lebih cepat. Kenapa kamu mengikutiku? Tanyanya dengan marah. Penjaga itu tahu bahwa dia bukan orang biasa, karena dia memiliki semacam kelincahan tingkat tinggi yang dapat mengalahkan lawannya dalam sekejap. Siapa dia? Meskipun penjaga itu bingung, ia segera menanggapi untuk mengendalikan situasi. Oh, saya kira Anda sangat mabuk, jadi saya khawatir.
Mata pria itu mengintip melalui topengnya dan mengamati penjaga itu. Ketika ia melihat lencana salon di jaketnya, ia melonggarkan cengkramannya. "Aku tidak mabuk," katanya. Kemudian dia berbalik dan menuju pintu keluar. Penjaga itu menatap punggungnya yang menjauh dengan ekspresi kosong, penasaran apa yang harus dia lakukan, lalu mendesah. "Tidak apa-apa, dia tidak membuat keributan dan dia akan pergi juga. Tidak akan ada bedanya jika aku terus mengikutinya atau tidak." Setelah membuat keputusan ini, penjaga itu kembali ke aula utama. Pria yang diikutinya menaiki kereta kuda dengan lambang keluarga yang tertutup. "Ayo pulang." Setelah memberitahu sang kusir tentang tujuannya, lelaki itu melepas topengnya. Ekspresi sedih dan tegang segera terungkap. "Jubelian," pikirnya. Bahkan jika dia telah menipunya, pria itu telah mencoba untuk mengabaikan berita apapun tentangnya. Dia berpikir bahwa akan membuang-buang waktu untuk peduli padanya lebih lama lagi. Namun sekarang, setelah menjadi jelas bahwa rumor itu benar, dia tidak bisa bertindak seperti sebelumnya. "Apa kau benar-benar memberikan kancing manset kepada pria lain? Kepada orang rendahan yang bahkan tidak bisa diungkapkan identitasnya?" Ekspresi Mikhail berubah marah, meskipun ia masih tidak mengerti mengapa ia merasa seperti itu. Ia kemudian teringat bagaimana Jubelian dulu selalu menempel padanya. Jubelian adalah seseorang yang selalu mengulang kesalahan yang sama sambil terus-menerus bergantung padanya. Ia pikir ia hanya akan merasakan kebahagiaan saat mereka berpisah. Tetapi setiap kali mendengar tentangnya, ia hanya merasakan kemarahan. "Kenapa wanita itu membuatku merasa seperti ini?" Mikhail mengepalkan tangannya, bingung dengan emosinya. Matanya tiba-tiba berbinar ketika dia memikirkan hal yang akan menyakitinya. "Ya, kamu pasti akan menyesal jika melihatku bersama wanita lain, Jubelian." Mikhail perlahan menutup matanya, berjanji akan membuat wanita yang menipunya menderita. Meskipun hatinya terasa sakit, ia berasumsi bahwa itu karena semua minuman yang diminumnya. Aku masuk ke kamarku dan mendesah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak pernah berencana agar ayahku menjadi pasanganku. Jika aku pergi bersamanya ke pesta, aku harus berhati-hati dengan setiap hal kecil yang kulakukan. Aku sempat khawatir tentang bagaimana harus bersikap. Tetapi ketika kekhawatiran itu menjadi terlalu berat untuk dikhawatirkan lebih lama lagi, aku segera menyimpulkan, tidak akan menjadi masalah jika aku tetap setenang mungkin. Tidak akan ada seorang pun yang tahu kalau aku ada di sana. Derek, sampaikan pada para pelayan Floyen untuk membuat putriku seperti malaikat yang turun dari langit di pesta Lady Rose tanggal 1 April nanti. Regis Adri Floyen. Begitulah yang dikatakan Tuan. Marilyn, tolong ya. Seperti malaikat itu konsep yang seperti apa ya? Kecantikan yang melebihi manusia biasa. Kayaknya setelah 2 tahun di sini aku berhenti aja deh. Beban menekan pundakku. Jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur. Semangat Marilyn.